Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari tim Kreator 5. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai validasi data. Tetapi sebelum itu, mari saya perkenalkan anggota dari tim Kreator 5. Yang pertama ada Ria Bella, kemudian Syifa Fauzia, lalu Nurul Awali Hasanah, dan yang terakhir ada Nisa Ayu Larasati. Oke, langsung saja kita membahas mengenai validasi data. Tetapi selain itu kami juga akan membahas mengenai package untuk validasi data dan bagaimana mempraktikannya. Validasi data adalah suatu kegiatan mengonfirmasi apakah data memenuhi asumsi berdasarkan disiplin ilmu tertentu atau domain knowledge. Menurut Pizio et al., validasi data adalah kegiatan memverifikasi apakah suatu kombinasi nilai merupakan anggota dari himpunan kombinasi yang dapat diterima atau tidak. Validasi data ini merupakan bagian dari data preparation. Seperti yang telah kita ketahui bahwa data preparation merupakan bagian dari proses untuk melakukan data mining. Berikut saya tampilkan salah satu metodologi sains data yaitu CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Dapat dilihat di sini bahwa data preparation merupakan salah satu tahapannya. Oleh karena itu, validasi data ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk melakukan data mining. Selanjutnya berikut saya tampilkan contoh validation rules, di antaranya seperti berikut ini. Beberapa contoh ini merupakan contoh yang diambil dari sensus atau survei yang telah dilakukan oleh BPS. Yang pertama, yaitu jika responden menyatakan penghasilan dari kegiatan lain, kolom kegiatan lainnya harus diisi. Karena jika kolom kegiatan lainnya tidak diisi, maka data tersebut tidaklah valid atau tidak terdapat kecocokan. Kemudian, seseorang yang berusia di bawah 15 tahun tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, karena seseorang yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yaitu seseorang yang telah berusia di atas 15 tahun. Maka, jika terdapat data seseorang yang berusia di bawah 15 tahun telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, data tersebut tidaklah valid. Kemudian, kode wilayah yang dikirimkan harus ada dalam daftar kode resmi. Lalu, hasil penjumlahan laba dan total biaya harus sama dengan total pendapatan. Contoh selanjutnya yaitu pasangan suami istri harus memiliki tahun perkawinan yang sama. Jika pasangan suami istri tidak memiliki tahun perkawinan yang sama, hal tersebut tidaklah mungkin dan data tersebut menjadi tidak valid. Contoh selanjutnya yaitu jika seseorang adalah anak dari reference person, maka kode ayah dari anak tersebut harus sama dengan kode reference person. Lalu jumlah karyawan harus sama dengan atau lebih besar dari 0, karena tidak ada jumlah karyawan yang bernilai kurang dari 0 atau minus. Dan masih banyak lagi contoh validation rules lainnya. Banyaknya rules ini dapat bervariasi, tergantung pada jumlah variabel dan hubungan antar variabel tersebut. Karena satu variabel dapat muncul dalam beberapa aturan. Aturan validasi sering saling berhubungan dan menimbulkan redundasi atau kontradiksi. Maka dibutuhkan suatu sistem di mana rules validasi dapat didefinisikan dan dimanipulasi secara independen dari dataset. Nah, selanjutnya, apa saja package dalam R untuk memvalidasi data? Pertama adalah package validate. Untuk menginstalnya, kita jalankan install package dalam kurung validate. Package validate ini membuat validasi atau pengecekan data menjadi lebih mudah, maintainable, dan reproducible. Untuk menjalankannya, jalankan library validate. Fungsi package validate adalah konfrontasi data dengan sekumpulan rules validasi yang dapat digunakan kembali. Lalu, investigasi, membuat ringkasan, dan visualisasikan hasil validasi data. Yang ketiga, impor dan ekspor sekumpulan rules dari dan ke berbagai format. Yang keempat, memfilter, memilah, dan memanipulasi rules validasi, serta menginvestigasi, membuat ringkasan, dan melakukan visualisasi dari rules validasi. Package validate ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan sintaks berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui beberapa package lain. Yang pertama, validate tools untuk mengelola set aturan validasi yang telah terdefinisi dengan package validate. Lalu, file tools membantu mengotomatiskan validasi package dalam R yang digunakan dalam penelitian klinis dan pengembangan obat. Lalu, validata
menyediakan fungsi untuk memvalidasi struktur dan properti dari data frame. Selanjutnya kita akan mencoba memvalidasi data kita. Di sini kita akan memakai beberapa package yang mana akan membantu kita saat validasi nanti dan saat kita membuat tabel dan plot yang akan kita pakai di validasi nanti. Lalu di sini kita akan meload data yang telah disiapkan, yang mana dapat kita lihat datanya di sini terdapat beberapa missing pada data ini. Terdapat juga data yang berulang di P008 dan ada juga data yang memiliki label yang salah. Sebelum kita melanjutkan ke validasi, saya akan menambah kolom baru yang berisi ID unik. Jadi ID unik ini akan kita gunakan untuk menunjukkan data yang mana sih yang terdapat errornya gitu. Jadi kita akan merun ini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ID kita sudah tersimpan. Selanjutnya, untuk memvalidasi, kita akan melakukan validasi dengan cara yang sederhana, di mana di sini kita akan mencek that my data is complete di bagian edge. Maksudnya, cek bahwa data kita itu complete di bagian edge. Kita coba run, hasilnya terdapat satu fails di data kita. Lalu kita bisa merun summary untuk mengetahui lebih lanjut tentang data yang fails itu. Ya, di sini kita mendapatkan informasi yang lebih banyak, di mana kita memiliki 12 items, di mana 11 items itu pass dan 1 fails. Lalu dari summary ini kita bisa membuat plot yang mana bagian merah menunjukkan banyaknya data yang fails. Akan tetapi, cara ini cukup tidak efisien saat kita memiliki banyak kondisi untuk memvalidasinya. Untuk mengatasi hal itu, kita bisa membuat aturan yang langsung berisi kondisi-kondisi validasi kita. Misalnya di sini saya membuat aturan my rules yang berisi peraturan validasi saya, di mana data patient ID itu unik, lalu tidak ada data patient ID yang NA, ada range age berkisar dari 0 sampai dengan 120, lalu outcome hanya berisi survive dan die, lalu SBP berkisar dari 0 sampai dengan 300, lalu yang ini merupakan bentuk lain dari range, di mana DBP berisi dari 0 sampai dengan 200. Lalu yang terakhir adalah conditional validation, di mana jika SBP sama dengan 0 dan DBP sama dengan 0, maka outcome harus die. Selanjutnya kita bisa menerapkan aturan kita ini langsung kepada my data kita di sini. Kita coba run, lalu kita lihat summary dan outputnya. Nah, di plot kita ini masih belum jelas yang mana menunjukkan yang mana. Karena itu, kita bisa membuat label atau nama tersendiri pada aturan kita ini seperti ini. Kita coba run, lalu run lagi seperti tadi, dan kita load plotnya. Maka kita bisa melihat bahwa plotnya itu lebih bermakna karena labelnya memiliki arti. Di sini kita bisa melihat bagaimana banyaknya data yang fails di masing-masing kondisi. Lalu kita bisa memberi tambahan subtitle maupun caption pada plot kita ini untuk memperindahnya. Di sini kita akan tambahkan beberapa title dan subtitle pada plot kita, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan package flag table. Sebelumnya, kita install dulu package flag table di RStudio, lalu kita panggil dalam bentuk library dibuka kurung flag table. Package flag table ini berguna untuk menyediakan kerangka kerja dalam membuat tabel untuk lebih mudah dalam pelaporan dan publikasi. Selanjutnya kita akan mengkonvert output yang kita telah dapatkan sebelumnya itu menjadi data frame pertama dalam bentuk as data frame dalam kurung output yang kita definisikan sebagai tab out, dan hasilnya itu seperti ini. Dapat kita lihat bahwa dalam pertama ini dibilang di sini expression-nya itu yang pertama adalah apakah ID pasien itu adalah unik. Kita lihat
di call ID yang 8 sama ID 11 itu false. Berarti artinya ID pasien ini tidak unik. Kita lihat tabel di sebelah pada datanya aslinya ternyata benar. Kenapa dibilang tidak unik? Karena ID pasien pada pasien yang ke-8 sama 11 itu sama, P008. Tidak unik karena dia sama. Selanjutnya itu, apakah ada missing di ID pasien? Ternyata di kolom 4 ternyata true. Iya, ada yang missing. Kita lihat pada hasilnya, ternyata benar. Di sini terdefinisi NA atau missing. Dari sinilah kita dapat mendefinisikan validasi datanya itu dalam bentuk data frame. Apa gunanya flex table ini? Selanjutnya dapat kita representasikan dalam bentuk sintaks berikut. Yang pertama, flex table itu dapat berguna untuk mendefinisikan error itu dalam setiap record ID-nya. Sintaksnya itu berupa seperti ini. Kita definisikan tab out yang setelah kita definisikan sebagai data frame tadi, kita definisikan sebagai B errors, di mana value-nya itu true. Terus diseleksi berdasarkan ID, nama, dan expression-nya. Dan diurutkan berdasarkan ID. Flex table-nya itu kita gunakan di sini, flex table di errors yang tadi, lalu kita buat dia dalam bentuk time box atau box untuk bisa membacanya lebih mudah dengan headers-nya itu adalah nama didefinisikan sebagai error, ID didefinisikan sebagai record ID, expression didefinisikan sebagai validation expression, lalu kita panggil, dan hasilnya itu seperti ini. Kita lihat di sini, record ID yang pertama itu patient ID-nya itu adalah is NA patient ID. Ternyata tidak. Survive-nya itu di sini die, meninggal. Outcome-nya itu meninggal. Di sini dia memang mensyaratkan bahwa DBP dikurang 0 jadi 0 karena DBP-nya itu 0, dan juga di sini SBP-nya itu dikurang 0 jadi 0 karena SBP-nya sendiri adalah 0. Di sini dia berdasarkan errornya itu definisikan berdasarkan record ID-nya. ID recordnya itu yang pasien ID yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu errornya apa-apa aja. Ternyata di sini errornya itu ada pasien ID-nya errors dan juga survive-nya atau outcome-nya itu yang error. Selanjutnya kita dapat definisikan valid package flex table itu dalam bentuk errornya itu kita definisikan dalam berbagai error. Sama, awalnya itu sama, di errors-nya itu sama seperti yang di atas, namun di sini bedanya yang pertama itu diseleksi berdasarkan nama baru ID, sedangkan sebelumnya itu diseleksinya itu ID dulu baru nama, dan diurutkannya juga berbeda karena ini berdasarkan sebelumnya itu berdasarkan record ID, makanya diurutkan berdasarkan ID, sedangkan kalau misalnya kita urutkan berdasarkan error, maka kita urutkan itu berdasarkan namanya, nama errornya itu apa-apa aja. Flex table itu sama, sintaksnya itu sama dengan yang di atas dalam bentuk time box juga, dan headers labelnya juga sama. Dan hasil tabelnya seperti ini. Terlihat jelas perbedaannya ya. Ini berdasarkan record ID, yang sekarang berdasarkan tipe errornya itu apa aja. Kita lihat di sini tipe errornya itu ada dalam bentuk age, umur. Umur pada record ID yang kelima, kita lihat record ID yang kelima, di situ age-nya itu 245, nggak wajar. Karena dibilang di sini age yang paling maksimal di sini adalah 120 dan minimalnya adalah 0. Jadi 245 ini sudah melebihi batas wajar normal atau batas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dapat dilihat juga di range 10 record ID 10. Di sini dapat kita lihat record ID yang 10 ini ada 121. Pada minimal itu maksimalnya itu ada 120. Terlihat jelas di sini ada kesalahan input atau apapun yang bisa kita untuk kita perbaiki selanjutnya. Jadi validasi data ini bergunanya untuk melihat apakah data kita ada yang missing, ada yang error, atau ada kesalahan. Jadi di sini dapat dipermudah juga melalui flex table ini untuk melihat dengan secara keseluruhan dalam bentuk tabel dan juga dapat didefinisikan dalam bentuk berbagai tipe errornya maupun dalam bentuk ID recordnya itu ada apa saja error yang di dalam. Baiklah, sekian dari pembahasan kita mengenai validasi data. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk pengetikan maupun pengucapan kata.
Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.